Bab 1322. Bunuh semua manusia. Di depan Melanimo, nyala api putih murni muncul. Ketika nyala api muncul, warrior yang menemukan bahwa nyala api emas dan nyala biru tua tiba-tiba melayang ke kedua sisi, seolah-olah sangat takut dengan nyala api putih murni ini. Ketika dia melihat nyala api putih murni ini, mulut warrior yang berkedut. Tak perlu dikatakan, benda ini pasti lebih menakutkan daripada nyala api emas dan api biru tua. Dari mana gadis kecil ini mendapatkan begitu banyak api? Masih bisakah mereka bersenang-senang? Perlu disebutkan bahwa ketika api putih murni ini muncul, Shiro di kota kiamat tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melihat api putih ini dengan mata lebar, dan kemudian dia ingin. Melanimo bergegas menuju Melanimo. Macan tutul ungu melihat ini dan memeluk dengan cepat, tapi kali ini, Shiro tidak menyerah, dia terus berjuang. Macan tutul ungu mana berani membiarkannya turun dan membuat masalah. Saat ini, dia menempel pada Shiro, dan akhirnya, setelah berjuang tanpa hasil, Shiro mulai menjadi imut. Dia berbalik dan melemparkan dirinya ke dalam pelukan macan tutul ungu, menggosok kepalanya ke macan tutul ungu, dan juga mengeluarkan banyak batu kecubung dan menyerahkannya kepada macan tutul ungu dengan wajah kecil, di atas, penuh simpati. Macan tutul ungu mengalah sejenak, tapi untungnya, dia tahu pentingnya hal-hal dengan sangat baik, jadi tidak peduli seberapa centil dan imutnya Shiro, dia tidak diizinkan pergi ke luar kota. Pada akhirnya, Shiro menyerah. Dia menoleh untuk melihat nyala api putih, mulutnya terbuka lebar dan air liurnya mengalir. Di bawah kota, di kejauhan, ketika api putih murni keluar, wajah Melanimo menjadi pucat. Jelas, agak sulit baginya untuk mengendalikan ketiga nyala api. Di bawah kendalinya, tiga api mulai berputar di sekujur tubuhnya. Dia menatap warrior yang dengan seringai di sudut mulutnya, lalu mengangkat tangan kanannya sedikit, dan dalam sekejap, api emas berubah menjadi pilar api dan menembak ke arah warrior yang. Mata warrior yang sedikit menyipit, pergelangan tangannya berputar. Pedang darah bergetar hebat, kemudian pedang itu diletakkan di antara kedua alisnya. Ketika nyala api emas datang beberapa meter darinya, kaki kanan warrior yang berputar sedikit, kemudian tiba-tiba melotot. Dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Tes. Di mata semua orang, nyala api langsung terbelah menjadi dua. Kemudian, cahaya pedang melesat ke arah Melanimo. Melanimo mendengus dingin, tangan gioknya bergerak sedikit, nyala api emas muncul di tangannya lagi, lalu nyala api emas dan api biru tua tiba-tiba meledak. Boom! Kedua nyala api itu bangkit melawan badai, langsung mengubah ladang menjadi lautan api. Hancur! Pada saat ini, suara warrior yang tiba-tiba keluar dari lautan api, kemudian, kekuatan mengerikan tiba-tiba meletus dari lautan api, dan dalam sekejap, nyala api di tengah nyala api langsung terguncang. Cahaya pedang tiba-tiba keluar dari lautan api, dan tak lama kemudian, api di depan Melanimo langsung terpotong, dan cahaya pedang datang di depannya. Ekspresi Melanimo menjadi dingin. Dengan lambaian tangan batu gioknya, api putih bersih di depannya berubah menjadi naga api putih dan menghantamnya. Boom! Suara keras bergema di lapangan, cahaya pedang menghilang, dan warrior yang muncul ribuan kaki jauhnya. Ribuan kaki jauhnya, warrior yang menatap Burial Sky di tangannya. Pada saat ini, darah di Burial Sky jauh lebih redup dari sebelumnya. Api putih ini bisa mengancam pedang alam kehampaan. Warrior yang menatap naga api putih di kejauhan, ekspresinya sangat serius.
Meskipun api emas sebelumnya dan api biru tua juga berbahaya bagi Boreal Sky, mereka jauh lebih rendah daripada api putih ini. Dia tahu bahwa jika api putih dibiarkan membakar Boreal Sky pasti akan dihancurkan olehnya. Roar. Pada saat ini, naga api putih tiba-tiba meraung ke warrior Yang, dan tiba-tiba, kolom api keluar dari mulutnya dan menghantam warrior Yang dalam sekejap. Warrior yang tidak berani lengah, jiwa pedang tercurah, membungkus Boreal Sky, lalu membanting kaki kanannya ke tanah, memegangi Boreal Sky dengan kedua tangannya, menebas tiang api itu. Boom! Pilar api dibelah menjadi dua oleh warrior Yang, tetapi pada saat ini, naga api putih tiba-tiba menukik turun dari langit dan menabraknya dengan keras. Mata warrior Yang sedikit menyipit. Dia tidak memilih untuk melawan dengan keras, dan sayap angkasa membanting keras di belakangnya. Seluruh tubuhnya berubah menjadi bayangan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang di tempat. Saat warrior Yang menghilang di tempat, ekspresi Melanie Mo sedikit berubah di kejauhan. Jari-jari kakinya sedikit disentuh, dan seluruh tubuhnya akan melayang ke belakang. Pada saat ini, pegangan pedang telah datang ke dadanya. Sudah terlambat untuk mundur, mata Melanie Mo sedikit menyipit, dia memutar tangan gioknya, dan telapak api putih menutupi telapak tangannya, kemudian dia menamparnya lurus ke depan. Boom! Pedang bertabrakan dengan telapak api. Ruang di sekitar keduanya tiba-tiba bergetar hebat. Di lapangan, warrior Yang dan Melanie Mo saling memandang sejenak. Tiba-tiba, seringai muncul di sudut mulut Melanie Mo, kemudian dia langsung memegang rumah warrior Yang. Dalam sekejap, nyala api putih langsung membungkus pemakaman langit, dan dengan cepat menyebar ke arah warrior Yang, hampir menenggelamkan warrior Yang. Pada saat Boreal Sky dipegang oleh Melanie Mo, ekspresi warrior Yang tiba-tiba berubah, tangan kirinya mengepal, dan dia meninju Melanie Mo yang meledak. Tenaga kekrititan batasan maksimal. Tinju, kekuatan mengerikan keluar dari tinju warrior Yang. Boom! Dengan suara ledakan, warrior Yang dan Melanie Mo masing-masing mundur hampir 1000 kaki. Ruang di depan mereka berdua retak terbuka dan bergetar hebat, seolah-olah akan runtuh dalam sekejap. Di atas tembok kota, Shiro tiba-tiba menjadi marah. Dia menunjuk naga api putih di kejauhan, matanya penuh amarah. Jika macan tutul ungu tidak memeluknya, dia akan bergegas melewatinya. Shiro marah karena pada saat ini, dada warrior Yang telah terbakar menjadi hitam, dan lengannya benar-benar bengkak. Jika dia tidak mundur dengan cepat, dia akan berubah menjadi abu. Tapi Melanie Mo juga tidak enak badan. Pada saat ini, sudut mulutnya terus-menerus dipenuhi darah. Sebelumnya, dia terkena batasan maksimal warrior Yang dari jarak dekat, dan 5 organ dalamnya rusak. Melanie Mo menyeka darah dari sudut mulutnya dan melihat darah di tangannya. Mata Melanie Mo berangsur-angsur menjadi dingin. Setelah beberapa saat, dia menatap warrior Yang, "Manusia, kamu menyakitiku." Warrior Yang menunjuk ke dadanya dan berkata, "Kamu hampir membakarku sampai mati. Itulah yang pantas kamu dapatkan." Suara Melanie Mo jatuh. Seluruh tubuhnya tiba-tiba naik ke udara, dan 3 api muncul di sekitarnya. Itu adalah api emas, api biru tua, dan api putih bersih. 3 nyala api perlahan berputar bersama dengan tubuh Melanie Mo. Segera, nyala api berputar lebih cepat dan lebih cepat. Dengan rotasi ketiga nyala api, suhu di lapangan semakin panas dan panas. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, ekspresi semua orang di lapangan dan siluman monster berubah, karena suhu semakin tinggi, dan itu hampir di luar jangkauan yang bisa mereka tanggung.
Karena suhu semakin tinggi dan tinggi, ruang di sekitar Melanie Mo menjadi ilusi, seolah-olah akan meleleh. Berlawanan dengan Melanie Mo, warrior yang melirik Melanie Mo, lalu menundukkan kepalanya sedikit, bertanya-tanya apa yang dia pikirkan. Di lapangan, Melanie Mo memiliki sidik jari yang aneh di tangannya. Segera, 3 api di sekitarnya tiba-tiba membentuk garis lurus. Saat berikutnya, 3 api bangkit melawan badai dan berubah menjadi garis panjang naga api ribuan kaki. Ketika naga api ini muncul, suhu di lapangan tiba-tiba meningkat setidaknya 10 kali lipat. Di kota kiamat, semua ras bergegas dengan energi hitam, kemudian mengaktifkan energi hitam mereka untuk membentuk perisai energi hitam untuk membungkus diri mereka sendiri. Sementara di sisi klan siluman, Ratu Siluman yang membuat tembakan. Tangannya dengan ringan keluar ke depan dengan kakinya, kemudian suhu yang berasal dari naga yang menyala dikejutkan olehnya, tetapi siluman monster dari klan siluman masih terpengaruh, tetapi dibandingkan sebelumnya, tetapi itu jauh lebih baik. Perlu disebutkan bahwa ketika naga api 3 warna ini muncul, Shiro di tembok kota mulai bersemangat lagi. Kali ini macan tutul ungu nyaris tidak memeluknya. Melihat naga yang menyala, mata Shiro terus berkedip, dan air liurnya mengalir kemana-mana. Harus dikatakan bahwa energi spiritual mengalir kemana-mana. Namun, macan tutul ungu memeluknya erat-erat, tidak membiarkannya bergerak, yang membuat Shiro terlihat kesal saat melihat macan tutul ungu. Seolah berkata, "Kenapa kamu tidak memberiku makan?" Macan tutul ungu menggelengkan kepalanya sedikit, memeluk Shiro erat-erat, dan berkata, "Ini pertarungan yang adil saat ini. Jika kamu maju, itu tidak adil. Kamu tidak dapat menyebabkan masalah baginya, mengerti?" Kali ini, Shiro tidak mendengarkan, mengusapkan kepalanya ke dagu macan tutul ungu. Di bawah, warrior yang masih menundukkan kepalanya, tetapi pedang di tangannya bergetar. Di kejauhan, Melanie Mo tiba-tiba mengangkat tangan batu gioknya, kemudian dengan ringan menunjuk warrior yang di kejauhan. Roar! Naga 3 warna itu meraung keras, lalu menukik turun dari langit dan menabrak posisi warrior yang. Kemanapun naga api 3 warna itu lewat, ruang itu langsung terbakar menjadi kehampaan, dan celah ruang hampa muncul di langit. Menyaksikan naga raksasa 3 warna bergegas menuju warrior yang, Melanie Mo mencibir di sudut mulutnya. Di bawah, warrior yang tiba-tiba bergerak. Dia memegang pedang di tangan kanannya dekat dengan alisnya, dan momentum tak terlihat meluap dari tubuhnya. Ketika naga api 3 warna itu datang ke posisi masih 10 kaki di atasnya, warrior yang tiba-tiba mengangkat kepalanya dan turun. Karena sesaat, seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di tempat. Di mata semua orang, cahaya pedang menebas kepala naga yang menyala itu. Tes. Semua orang membatu secara langsung, karena cahaya pedang langsung membelah naga api yang menakutkan menjadi 2. Kecepatan cahaya pedang tidak berkurang, dan datang dalam sekejap. Ia tiba di depan Melanie Mo. Pada saat ini, mata Melanie Mo terbuka lebar dan matanya penuh ketidakpercayaan. Jelas, dia tidak menyangka naga apinya akan dihancurkan oleh warrior yang dengan begitu mudah. Ketika pedang datang di depan Melanie Mo, tangan giok tiba-tiba muncul di belakang Melanie Mo, kemudian langsung meraih Melanie Mo dari tempat itu. Pedangnya hilang. Warrior yang menoleh untuk melihat ke kejauhan. Di kejauhan, adalah Ratu Siluman, dan di sampingnya adalah Melanie Mo yang linglung. Itu adalah Ratu Siluman yang menyelamatkan Melanie Mo sebelumnya. "Kamu telah sampai pada pendekar kaisar,"
Ratu Siluman memandang warrior yang dan berkata dengan sungguh-sungguh. Warrior yang menarikan pedang di tangannya dan berkata, "Kamu kalah. Benarkah?" Ratu Siluman menyeringai di sudut mulutnya, tangan gioknya terangkat, dan dia berkata, "Tentara klan Siluman, dengarkan perintah dan menangkan kota kiamat. Semua manusia yang tidak mau tunduk, bunuh mereka semua." Roar. Siluman monster yang tak terhitung jumlahnya meraung serempak, kemudian mengerumuni kota kiamat. Warrior yang melintas kembali dan kembali ke kota kiamat, menyaksikan pasukan siluman monster bergegas masuk seperti gelombang pasang. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba berbalik untuk melihat semua orang dan berkata, "Tidak ada ras manusia, hanya untuk hidup, jadi." Warrior yang mengarahkan pedang panjangnya ke pasukan klan siluman di kejauhan dan berkata, "Bunuh. Hanya untuk hidup." Di kota kiamat, tak terhitung banyaknya orang meraung serempak. Bersambung.